Kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes ujian TOEFL bagian Structure and Written Expression skill 9 Adjective Clause Connector. Jadi di bagian ini kita hanya membahas soal variasi pola strukturnya aja ya, yang mana kita selalu mempelajari bahwa pola struktur itu selalu bentuknya subjek, predikat, konektor, subjek, predikat gitu ya. Tapi untuk di bagian adjective clause connector ini agak sedikit ada variasinya, yang mana pola kalimat itu nanti, pola struktur kalimat ini nanti itu bakal struktur dulu, kemudian diikuti konektor, setelah itu kata kerja, dan ikuti dengan kata kerja di bagian akhirnya ya. Nah, contoh seperti dua kalimat ini ya. Di sini ada this is the house that I want to buy, yang mana this di sini sebagai subjek ya, is ini sebagai verba, kemudian that itu sebagai konektor, I sebagai subjek, want itu sebagai verba. Ya, polanya subjek, predikat, konektor, subjek, predikat. Tapi bisa juga nanti pola kalimatnya seperti ini. The house that I want to buy is quite expensive. Yang mana the house ini sebagai subjek, that sebagai konektor, I sebagai subjek, want ini sebagai verba, is ini sebagai verba. Apakah ini pola kalimat keliru? Enggak ya. Karena apa? Karena the house ini dia verbanya ada di belakang ya. Jadi is ini merujuk ke the house-nya. Gitu ya. Semoga mudah dipahami ya untuk pembahasannya. Nah, mungkin kita bisa kerjain dulu contoh soal di sini ya. The job itu sebagai subjek, kemudian diikuti dengan started sebagai kata kerja, dan diikuti dengan was rather difficult juga kata kerja. Tapi was rather ini dia merujuk ke the job-nya. Artinya started ini nggak ada subjeknya. Ya udah kita pilih aja yang di pilihan gandanya ya. Kita cek yang A. When ini sebagai konektor, dia nggak bisa sebagai subjek ya. Kemudian yang B was ya. Was ini dia sebagai kata kerja. Tapi di sini kekurangan konektor ya. Yang C after. After ini dia objek preposisi ya. Kemudian yang D, ya D ini that ini sebagai konektor, he sebagai subjek. Jadi kita pilih yang D ya. Gitu. Oke, itu untuk contoh soalnya ya. Jadi polanya seperti ini ya. Nanti bakal ada variasinya, bisa subjek predikat, kemudian konektor, kemudian diikuti dengan subjek dan predikat, tapi bisa juga nanti subjek, konektor dulu, habis itu subjek lagi, predikat, kemudian predikat lagi. Jadi predikat yang terakhir itu merujuk ke subjek yang paling awal, ya. Begitu. Oke, mungkin kita bisa latihan lagi ya untuk lebih memantapkan pemahaman kita. Di sini kita koreksi dulu untuk nomor 1 sampai nomor 2-nya ya. Nomor 1 di sini I sebagai subjek, kemudian diikuti dengan did not sebagai kata kerja ya. Terus di sini ada that itu sebagai konektor, he sebagai subjek, tool sebagai kata kerja. Jadi nomor 1 ini sudah ada 1 konektor, 2 subjek dan 2 verba. Jadi nomor 1 itu sudah korek. Kemudian untuk nomor 2, di sini Miss Brown itu sebagai subjek diikuti dengan kata whom ya. Whom di sini dia sebagai konektor. Kemudian did ini sebagai sebagai kata kerja ya. Did you recommend ya. Kemudian diikuti dengan will start. Will start ini merupakan bentuk modal. Jadi will start ini merujuk ke Miss Brown ya, subjeknya Miss Brown. Tapi kita perhatiin di sini setelah whom diikuti dengan kata did ya. Seharusnya ada subjeknya ya. Whom you did recommend begitu. Jadi nomor 2 itu incorrect, kebalik sini ya. Kemudian untuk nomor 3 ya. Nomor 3 di sini the lecture itu sebagai subjek ya, the lecture notes ya. Which ini sebagai konektor yang mana bisa merangkap tugas juga sebagai subjek ya. Tapi kalau kita perhatiin setelah which itu diikuti dengan land, yang mana land ini dia kata kerja ya. Ini sebagai objek ya, bukan sebagai subjek. Kemudian were ini merujuk ke the lecture notes, yang mana the lecture notes ini dia notes-nya pakai INS ya, berarti dia merupakan subjek plural. Penggunaan to be were-nya udah tepat ya, karena were itu merujuk ke subjek plural. Oke, nomor 3 sudah ada 1 konektor ya, 2 subjek, the lecture notes and which, dan 2 kata kerja ya, land dan were not ya. Oke, nomor 4, Sally
sebagai subjek, has an appointment ini sebagai kata kerja ya. Kemudian with the hairdresser ini objek preposisi ya. Diikuti dengan whom. Whom ini sebagai konektor. Yang mana whom-nya diikuti dengan you sebagai subjek, recommended ini sebagai kata kerja. Jadi untuk nomor 4 juga sudah correct ya. Sudah ada 2 subjek, 2 predikat, dan 1 konektor. Kemudian untuk nomor 5 di sini ya. The phone number itu sebagai subjek singular ya, karena numbernya nggak pakai S di belakangnya ya. Diikuti dengan that, konektor that itu dia sebagai konektor ya. Diikuti dengan you sebagai subjek, gave itu sebagai kata kerja. Jadi nomor 5 nih kekurangan 1 kata kerja di sini ya. Jadi nomor 5 itu incorrect. Kemudian untuk nomor 6 di sini ya. Nomor 6, she sebagai subjek, is able itu sebagai kata kerja ya. To solve itu dia to infinitive ya, bukan kata kerja ya. Kemudian diikuti dengan all the problem sebagai objek ya. Which sebagai konektor dan juga menangkap tugas sebagai subjek di sini ya. Diikuti dengan did sebagai kata kerja. Nah, tapi di sini she itu subjek ya. Itu. Harusnya her cows, did her cows gitu. Jadi untuk nomor 6 incorrect ya, karena sini dia sebagai subjek, di sini bukan objek ya. Kemudian untuk nomor 7 di sini ya. Nomor 7 the day sebagai subjek, that sebagai konektor, she sebagai subjek, spend ini sebagai kata kerja ya. Itu spend ini bentuk kata kerja bentuk kedua ya. Kemudian on the beat sebagai objek preposisi, left ini sebagai kata kerja. Jadi left ini dia subjeknya the day ya. Jadi nomor 7 itu sudah correct. Sudah ada 2 subjek, 2 verba, dan 1 konektor. Kemudian untuk nomor 8 di sini ya. Nomor 8 next week ya. Next week I am going to visit my cousin. Jadi next week ini dia adverb ya, bukan subjek. Yang jadi subjeknya itu I. Am itu sebagai kata kerja, am going ya. Kemudian to visit ini to infinitive. Ada whom di sini ya. Whom itu dia sebagai konektor ya. Sebagai konektor. Kemudian ada have. Have ini sebagai kata kerja. Tapi ya, whom di antara whom dengan have itu nggak ada subjeknya ya. Gitu. Jadi nomor 8 kekurangan 1 subjek. Nomor 8 incorrect ya. Kemudian untuk nomor 9 di sini ya. Nomor 9, did you forget the promise whom you met? Nah, ini merupakan kalimat tanya ya. Otomatis kata kerjanya itu berada di depan subjek ya. Did itu sebagai kata kerja, you itu sebagai subjek ya. Kemudian diikuti dengan whom sebagai konektor. You sebagai subjek, made itu sebagai kata kerja. Jadi untuk nomor 9 sudah ada 2 kata kerja, 2 subjek, dan 1 konektor. Nomor 9 correct ya. Kemudian untuk nomor 10. Nomor 10 the teacher sebagai subjek, whom sebagai konektor, diikuti dengan the student sebagai subjek, subjek plural pakai IRS ya, IRS. Kemudian like di situ sebagai kata kerja ya. Kemudian ada is itu merujuk ke the teacher. Udah tepat ya pengguna is-nya ya, karena the teacher itu subjek singular. Jadi untuk nomor 10 itu sudah correct. Oke, sekian untuk pembahasan skill 9.